Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lefitro Frizi, saya dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teks cerita sejarah. Dimulai dengan pengertian. Teks cerita sejarah merupakan naskah atau narasi yang mengandung unsur sejarah. Dalam teks cerita sejarah, ada beberapa unsur fakta seperti tokoh, waktu, nama, tempat, dan peristiwa sejarah. Teks cerita sejarah kadang-kadang mengandung unsur kaan seperti mitos, asal-usul negeri, dan mitos allegri. Lalu kita beralih ke ciri-ciri teks cerita sejarah. Terdapat 5. Yang pertama ada menampilkan latar masa lalu disajikan secara kronologis. Setelah itu berbentuk teks cerita ulang. D. Sering menggunakan konjungsi temporal. Dan yang terakhir, isinya dapat berupa fakta. Dapat juga berupa fiksi dengan latar cerita berupa fakta. Ini teks cerita sejarah. Yang pertama, ada teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Teks ini disusun berdasarkan fakta sejarah. Tokoh, latar, dan kronologis dalam teks cerita sejarah ini memang benar-benar ada. Lalu yang B, teks cerita sejarah fiksi. Teks cerita ini mengambil latar peristiwa sejarah masa lalu dengan tokoh bersifat fiktif, namun latar dan waktu peristiwa berupa fakta. Informasi penting dalam teks cerita sejarah. Informasi dalam teks cerita atau novel sejarah. Teks cerita sejarah berisi peristiwa sejarah yang pernah terjadi. Fakta dikemas dalam sebuah cerita baru. Lalu yang B, unsur pembangun teks cerita sejarah. Unsur pembangun teks cerita dapat dibedakan menjadi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Di mana unsur intrinsik membangun isi cerita, sedangkan unsur ekstrinsik membangun cerita dari luar. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Nilai-nilai ini tidak dapat dipisahkan dari cerita sejarah sebagai gambaran kehidupan masa lampau. Nilai-nilai tersebut ada yang masih relevan dan ada juga yang mulai ditinggalkan pada kehidupan sekarang. Konversi teks cerita sejarah. Untuk mengonversi teks cerita sejarah menjadi teks eksplanasi, hal yang pertama kali dilakukan adalah mengetahui struktur teks, lalu mencari pokok-pokok isi teks tersebut dan dikembangkan menjadi isi dari teks eksplanasi. Terakhir, yaitu menyusunnya menjadi struktur teks eksplanasi yang tepat. Kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama ada keterangan, yaitu fungsi kalimat yang mudah berpindah posisi. Keterangan sendiri terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada keterangan tempat dengan preposisi di, ke, dari, di, atau dalam, dan pada. Lalu yang kedua ada keterangan waktu dengan preposisi pada, dalam, sesudah, sebelum, dan setelah. Lalu yang C ada keterangan alat dengan preposisi dengan. Lalu ada keterangan tujuan dengan preposisi agar, supaya, untuk, demi, bagi, dan dalam. Lalu ada keterangan cara dengan preposisi secara, dengan, dan dengan cara. Lalu ada keterangan penyerta dengan preposisi dengan, bersama, dan beserta. Lalu G ada keterangan perbandingan, yaitu preposisi seperti bagaikan dan laksana. Lalu yang terakhir ada keterangan sebab. Keterangan sebab sendiri memiliki preposisi karena dan sebab. Lalu ada kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menerangkan nomina atau kata benda, dengan ciri dapat digabungkan dengan kata lebih dan sangat. Lalu yang ketiga ada bahasa kias. Bahasa kias sendiri adalah penyimpangan penggunaan bahasa agar memperoleh beberapa arti kata atau efek khusus. Terbagi menjadi makna simbolik dan ungkapan.
makna simbolik sendiri yaitu penulis seringkali menggunakan simbol-simbol dengan makna tertentu dalam penulisan teks cerita sejarahnya. Lalu yang ungkapan yaitu penggunaan kata yang menyatakan makna khusus yang makna unsurnya menjadi kabur atau mempunyai makna baru. Penyusunan teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah dibuat berdasarkan fakta sejarah. Lalu fakta sejarah tersebut menjadi dasar pembuatan alur cerita. Nah, dalam penyusunan teks cerita sejarah ini, imajinasi pengarang yang menjadi pokok penting untuk membuat ceritanya menjadi menarik. Begitulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.